Ini adalah video lanjutan persiapan tryout 1 ASPD IPA. Yuk belajar lagi. Indikator soal nomor 11. Disajikan data ukuran balok dan berat balok. Peserta didik dapat menentukan tekanan balok terhadap lantai. Kamu bisa pakai rumus P sama dengan F dibagi A. P-nya itu tekanan, F-nya gaya tekan, A itu luas bidang tekan. Luas alas balok yang berbentuk persegi panjang bisa kamu hitung dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi yang dipakai hanya luas alas balok yang menyentuh permukaan tanah saja. Jadi untuk tinggi balok tidak dipakai. Contoh soalnya, sebuah balok memiliki ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Balok tersebut memiliki berat 200 Newton, terletak di atas pasir dan agak melesak ke dalamnya. Hal ini dikarenakan balok memiliki tekanan terhadap pasir sebesar. Diketahui, panjang baloknya 20 cm. Jangan lupa cm satuannya dikonversi dulu menjadi meter, yaitu 0,2 meter. Kemudian lebar baloknya 10 cm atau 0,1 meter. Nah ini tingginya, tinggi balok tidak usah dipakai karena yang dipakai adalah luas alas yang menyentuh tanah. Kemudian W berat balok yaitu 200 Newton. Jika di soal ini belum dituliskan berat melainkan massa, maka kamu harus cari beratnya dulu. Berat di bumi itu tinggal kamu kalikan massa dengan 10. Nah, jadi nanti sudah ketemu berat. Karena ini di soalnya sudah berat, maka ya sudah kita pakai ini 200 Newton. Ditanya P, tekanannya berapa? Nah, rumus yang tadi P sama dengan F dibagi A, dimasukkan F-nya 200. F ini, gaya ini sama saja dengan berat ya. Jadi F-nya 200 dibagi luas alas berbentuk persegi panjang, jadinya panjang kali lebar. Kemudian kamu hitung yang bawah 0,2 kali 0,1, itu ketemunya 0,02. Nah, 200 dibagi 0,02 hasilnya adalah 10.000 Newton per meter persegi atau 10.000 Pascal. Jadi untuk soal ini jawabannya A. Nah, ini gampang. Nomor 12, disajikan gambar dan data informasi getaran pada bandul. Peserta didik dapat menentukan besar amplitudo dan frekuensi getaran bandul tersebut. Amplitudo adalah simpangan terjauh bandul saat bergetar. Jadi ketika mau mengayunkan bandul atau menggetarkan bandul, itu kan bandulnya ditarik. Nah, tarikannya itu adalah simpangan terjauh atau kita sebut dengan amplitudo. Kemudian frekuensi, banyaknya getaran dalam 1 detik. Bisa kamu cari dengan rumus F sama dengan N per T, di mana F-nya frekuensi, N adalah jumlah getaran, T adalah waktu getaran. Nah, ini contohnya. Perhatikan gambar bandul berikut. Bandul diayunkan dari titik A ke C dalam waktu 0,1 sekon. Amplitudo dan frekuensi getaran bandul berturut-turut adalah. Nah, coba kita bisa cari amplitudo dulu. Amplitudo itu tadi simpangan terjauh getaran diukur dari titik kesetimbangan. Nah, kalau seperti ini titik kesetimbangannya adalah B. Jadi kalau bandulnya diam itu bakal berada di titik B. Jadi ngukurnya itu dari sini. Simpangan terjauhnya kemana? Bisa ke A, bisa ke C. Jadi kalau ada gambar seperti ini simpangan terjauhnya ya sudah ini 2 cm atau ke C juga bisa 2 cm. Jadi bukan dari A ke C, enggak, bukan 4 cm ya, melainkan 2 cm.
Wah, jadi kalau jawabannya tidak A, berarti ya B. Nah, sekarang kita cari frekuensinya. Frekuensinya tadi rumusnya F sama dengan N dibagi T. Nah, kita sudah tahu T-nya 0,1 nih, waktu 0,1 sekon. Nah, N-nya jumlah getarannya ada 0,5. 0,5 dapatnya dari mana? N itu jumlah getaran. Satu getaran pada bandul itu jika dari titik A akan berayun ke titik B, terus titik ke C, kembali ke B, dan kembali ke A lagi. Jadi dari titik semula berayun kembali ke titik semula lagi. Kalau dari B ya berarti misal B ke kanan dulu, berarti B ke C, kemudian kembali ke B lagi, terus ke A, kembali ke B lagi. Itu namanya satu getaran. Nah, kalau di sini dalam waktu 0,1 sekon itu diayunkan dari titik A ke C. Nah, berarti cuman ini kan, dari A ke B ke C. Berapa getaran? Satu getarannya tadi kan A ke B ke C, ke B ke A lagi. Nah, kalau cuman sampai C, berarti kan cuman setengah getaran ya nggak? A ke B, B ke C. Nah, cuman setengahnya. Jadi, N-nya adalah 0,5 atau setengah getaran. Kemudian ditanya F. Nah, ini tinggal dimasukkan. N-nya 0,5, T-nya 0,1. Jadinya 0,5 dibagi 0,1, 5 Hz. Nah, sudah ketemu jawabannya. 2 cm dan 5 Hz. Jadi amplitudenya tadi 2 cm ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Indikator soal nomor 13. Disajikan data peristiwa bunyi, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat terjadi dan terdengar bunyi. Syarat terjadinya bunyi ada 3, yaitu terdapat sumber bunyi atau berupa benda yang bergetar. Yang kedua, terdapat medium perantara atau perlambatan bunyi. Dan yang ketiga, terdapat penerima gelombang bunyi atau pendengar dalam jangkauan. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Bunyi dapat terjadi jika memenuhi syarat seperti yang ditunjukkan nomor. Nah, untuk yang nomor 1 ini, berada dalam hampa udara. Tadi syarat yang kedua, bunyi itu bisa terdengar jika ada medium perantara kan? Nah, kalau ruangannya itu hampa udara, berarti tidak ada perantara. Jadi ini bukan merupakan syarat terdengarnya bunyi. Nomor 1 salah. Nomor 2, adanya benda yang bergetar. Nah, benda bergetar itu salah satu sumber bunyi. Yang ketiga, terdapat pendengar dalam jangkauan. Benar, karena kalau nggak ada pendengar ya sama saja. Apa buktinya kalau ada bunyi? Nomor 4, tidak memerlukan medium perantara. Nah, ini syarat yang nomor 2 tadi, harusnya ada medium perantara. Jadi untuk soal ini, jawabannya adalah 2 dan 3. C. Nomor 14, disajikan data jarak benda dan jari-jari ke lengkungan cermin. Peserta didik dapat memprediksi letak bayangan yang terbentuk pada cermin. Nah,
Cermin ada dua, cermin cekung dan cermin cembung ya. Baik, kita bahas cermin cekung dulu. Ini cermin cekung. Di sini untuk indikator soalnya, peserta didik dapat memprediksi letak bayangan. Nah, untuk memprediksi letak bayangan, jika diketahui data jarak benda dan jari-jari kelangkungan cermin, itu kamu bisa menggunakan ruang benda dan ruang bayangan maupun menggunakan rumus. Nah, kalau hanya untuk memprediksi letak bayangan, untuk yang tercepat kita pakai ruang benda saja, ruang benda dan ruang bayangan. Jadi perlu kamu ketahui, cermin itu memiliki jari-jari kelangkungan cermin, atau kalau cerminnya ini diperpanjang menjadi lingkaran, M di sini jari-jari kelangkungan cermin adalah titik pusat lingkaran. Jadi di sini O sampai M ini adalah jari-jari cermin atau jari-jari lingkaran. Kemudian tengahnya ada F. Antara M sama O itu ada F, yaitu titik fokus. Pada cermin dan lensa, kita mengenal adanya ruang benda dan ruang bayangan. Kalau ruang benda, berarti di ruang tersebut terdapat benda yang terletak. Kalau ruang bayangan, berarti ruang di mana terletak bayangan yang dihasilkan. Pada cermin, ruang benda dan ruang bayangan penomorannya sama. Jadi di sini ada ruang 1, ini maksudnya ruang benda 1 maupun ruang bayangan 1. Ruang 2, nah ini juga merupakan ruang benda 2 dan ruang bayangan 2. Begitu pula ruang 3 dan ruang 4. Jadi nomor ruang benda sama nomor ruang bayangan pada cermin itu penomorannya sama. Nah, kalian dapat memprediksi letak bayangan jika kamu tahu bendanya terletak di ruang nomor berapa. Dengan prinsip ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi, kalau misalnya benda terletak di ruang benda 1, maka bayangannya terletak di ruang bayangan 4. Jadi 1 tambah berapa biar jadi 5? Oh, tambah 4. Nah, makanya kalau bendanya itu terletak di ruang benda 1, maka bayangannya ada di ruang bayangan 4. Kalau bendanya terletak di ruang 2, nanti bayangannya terletak di ruang 3. Nah, sekalian, kalau nanti itu ditanyakan sifat bayangan, maka masih bendanya di ruang benda 1. Jadinya bayangannya di ruang bayangan 4 kan? Nah, sifat bayangannya, nanti bayangannya diperbesar. Karena ruang benda, nomor ruang benda kurang dari nomor ruang bayangan. Jadinya bayangannya diperbesar. 1 ke 4 kan naik, nah bayangannya tambah besar. Kemudian yang kalau benda ada di ruang 2 tadi, bayangan di ruang 3. Sifat bayangannya 2 ke 3 naik. Nah, bayangannya ini juga diperbesar. Kalau bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. 3 ke 2 turun kan? Nah, bayangannya diperkecil. Kalau cermin cekung ya, ini benda kan nggak bisa di belakang cermin ya, jadinya benda tidak bisa diletakkan di ruang 4. Jadi tidak ada benda di ruang 4 terus bayangan di ruang 1. Tidak bisa, karena benda diletakkan di depan cermin. Kemudian jika bayangannya itu di depan cermin, jadi bayangan yang terjadi itu di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata dan terbalik. Jadi kalau nyata tuh pasangannya terbalik. Jika bayangannya di belakang cermin, maka bayangannya sifatnya maya dan tegak.
Kemudian ini cermin cembung. Nah, kalau cermin cembung mencembungnya ke arah depan. Terus ruang benda sama ruang bayangan 1, 2, 3-nya itu di belakang cermin. Jadi patokannya adalah kalau melengkungnya ke arah belakang, berarti kan sumbu utamanya ada di belakang. Ini sama dengan M tadi. Nah, kalau di antara cermin ke F itu kan ruang 1, F ke R atau F ke M itu ruang 2. Terus R atau ke M lanjut ke sana, ini kan ruang 3. Jadi kalau cermin cembung ini dibalik di belakang cerminnya untuk ruang 1, 2, dan 3. Nah, di depan cermin ini ruang 4. Berarti kalau kamu menggunakan cermin cembung, pasti benda diletakkan di nomor 4, ruang benda 4. Sama seperti tadi, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi kalau di ruang benda 4, maka bayangannya akan terletak di ruang bayangan 1. Nah, pasti kalau ada cermin cembung, bendanya diletakkan di depannya, bayangannya pasti di ruang bayangan 1. 4 ke 1, bayangannya diperkecil. Kemudian bayangannya di belakang cermin. Bayangan di belakang cermin sifatnya maya dan tegak. Jadi kalau benda terletak di depan cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil. Contoh soalnya. Suatu benda diletakkan 20 cm di depan cermin cekung di atas. Kemungkinan bayangan yang terjadi bersifat. Oke, ini pertanyaannya, kemungkinan bayangan yang terjadi sifatnya apa? Kalau menilik dari kisi-kisinya, di sini bilangnya memprediksi letak bayangan. Nah, kalau hanya memprediksi letak bayangan, lebih gampang sih. Tinggal bayangannya di ruang bayangan berapa, atau bisa dicari menggunakan rumus. Nah, untuk memprediksi berarti kita harus tahu bendanya itu letaknya di ruang benda berapa. Di sini ada keterangan 2F-nya 30 cm, atau sama saja ini jari-jari kelengkungan cerminnya itu 30 cm. Bendanya diletakkan 20 cm. Berarti kira-kira bendanya letaknya di mana? Sini 30, F-nya berarti 15 karena setengahnya 20. Nah, 20 berarti di sini. Di ruang benda 2. Sehingga bayangannya pasti terletak di ruang bayangan 3. Paham ya? Jadi kalau di sini jari-jari kelengkungannya 30 cm, maka F-nya titik fokusnya 15 cm karena setengahnya. Nah, bendanya letaknya di mana? Oh, 20 cm. Berarti kira-kira ada di sini. Di ruang benda 2, makanya bayangan di ruang bayangan 3. Bayangannya adanya di sini. 2 ke 3 diperbesar. Terus ada di depan cermin, berarti nyata dan terbalik. Jawabannya adalah D. Kalau pertanyaannya itu ditanyakan berapa sentimeter letaknya dari cermin, maka kamu bisa pakai rumus. 1 per F sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO. F-nya titik fokus berarti 15. SI itu jarak bayangan. Ini yang dicari. Kemudian 1 per SO. SO adalah jarak benda. Jarak bendanya berarti 20 cm. Nah, dari rumus ini kalau kita mau cari SI,
berarti kita pindah ruas dulu saja. 1/SI-nya berada di kiri sama dengan, sehingga 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Kita masukkan angkanya, 1/15 dikurangi 1/20. Samakan penyebutnya. Penyebutnya 60, berarti di sini 60 dibagi 15, 4 kali 1, 4. Kemudian ini jadi 3. 4 dikurangi 3, 1/60. Ini baru 1/SI. Kalau ditanyakan SI-nya, kamu balik. SI/1 sama dengan 60/1. Jadi ketemunya SI sama dengan 60 cm. Jarak bayangannya 60 cm. Jadi sama, 60 itu kira-kira di sini. Ya, 15, 30, terus pasti 60-nya di sekitaran sini. Nomor 15, disajikan pernyataan berkaitan dengan alat penangkal petir. Peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja alat tersebut. Secara garis besar, prinsip kerjanya ini seperti listrik statis. Jadi ada loncatan-loncatan elektron atau perpindahan muatan listrik. Jadi alat penangkal petir merupakan logam berujung lancip yang dipasang pada puncak gedung atau rumah. Bekerja berdasarkan prinsip induksi muatan listrik, yaitu peristiwa memisahkan muatan listrik positif dan negatifnya atau elektronnya. Saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antara kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian, sambaran petir tidak mengenai bangunan tetapi dinetralisir ke dalam tanah dengan cara dialirkan ke dalam tanah atau grounding. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Urutan yang tepat mengenai prinsip kerja alat penangkal petir yaitu, nah, yang pertama kali yang mana? Jadi diawali dengan sudah tercukupinya muatan negatif pada awan bagian bawah ya. Jadi nomor 2 dulu. Banyaknya muatan listrik negatif pada bagian bawah awan. Kemudian setelah itu menyebabkan tertariknya muatan listrik positif dari tanah, jadi merambat naik. Kalau sudah sampai di ujung penangkal petir, maka akan terjadi daya tarik menarik antara kedua muatan. Jadi 2, 3, 1. Terakhir 4. Dihasilkan aliran listrik yang mengalir ke dalam tanah atau grounding. Nah, jadi jawabannya B. (16) Disajikan data alat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menghitung energi listrik yang digunakan alat tersebut. Energi listrik dapat dihitung dengan rumus W sama dengan V kali I kali T, di mana W-nya adalah energi, V-nya ini beda potensial atau tegangan, I-nya kuat arus listrik, dan T-nya adalah waktu.
Contoh soalnya, sebuah lampu listrik bertuliskan 220 volt 5 ampere digunakan selama 30 menit. Maka besarnya energi yang diperlukan lampu adalah, diketahui V-nya 220, I-nya 5, T-nya 30 menit. Jadikan sekon kali 60 menjadi 1800. Yang ditanyakan W energinya, rumusnya tadi pakai V kali I kali T. Kalian masukkan angkanya, kemudian dihitung. Nanti ketemunya 1.980.000 joule. Nah, di opsinya di sini pakai satuannya kilojoule. Nah, jadi harus kamu bagi 1000 menjadi 1980 kilojoule. Jadi jawabannya C. 17. Disajikan gambar pembuatan magnet. Peserta didik dapat menganalisis kutub-kutub magnet serta jenis magnet yang terbentuk. Wah, kalau pembuatan magnet berarti jenis magnet yang terbentuk hanyalah magnet sementara. Pembuatan magnet dengan cara yang pertama ada menggosok. Dibuat dengan menggosokkan sebuah logam dengan sebuah batang magnet. Cara ini dapat berhasil hanya jika batang logam digosok magnet berkali-kali dengan arah yang sama dan tidak bolak-balik. Jadi gosoknya misalnya ke kanan terus. Jadi ini yang dipakai itu kutub utara ya. Yang dipakai boleh utara, boleh selatan. Nah, ini contohnya pakai kutub utara. Nah, ini arahnya ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, digosok terus dengan arah yang sama. Hasilnya, logamnya ini nanti menjadi magnet sementara dengan kutub yang bertemu pertama kali itu sama dengan batang magnet bagian yang digunakan untuk menggosok. Jadi ini yang digunakan adalah kutub utara, maka yang pertama kali ketemu bagian logamnya ini juga menjadi kutub utara. Kemudian yang ditinggalkan menjadi kutub selatan. Jadi kalau U ketemu di sini, U kan menarik selatan ya. Kutub utara menarik kutub selatan. Jadinya kalau berada di sini, S-nya ini akan tertarik ke U semua. Nah, kemudian dibawa nih oleh U ke bagian kanan. Jadi S-nya akan di sini semuanya. Gitu ceritanya. Yang kedua, ada pembuatan secara induksi. Nah, kalau induksi ini hanya dilakukan dengan mendekatkan batang logam ke sebuah batang magnet. Dalam kurun waktu tertentu, batang logam tersebut akan berubah menjadi magnet. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi jadi kalau seperti ini, nah ini logam yang bawah ini hanya didekatkan dengan magnet, didekatkan dengan magnet yang kutubnya selatan, maka yang paling dekat kutubnya utara. Jadi muatan-muatan kutub-kutub utara akan tertarik ke atas, sehingga di sini jadi kutub utara. Sisanya yang bawah, S-nya bawahnya ini menjadi kutub selatan. Satu lagi, pembuatan magnet dengan cara elektromagnet melibatkan arus listrik. Jadi sebatang logam itu dililit beberapa kali dengan kawat. Kemudian ujung-ujung kawat tersebut dihubungkan dengan arus listrik yang searah atau sumber arus DC, sehingga logam tersebut berubah menjadi magnet. Gambarannya seperti ini. Terus kutub utara sama kutub selatannya dicari menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi ketika kamu menggenggam logamnya, 4 jari-jari kamu ini menunjukkan arah arus listrik, sedangkan ibu jarinya menunjukkan kutub utara.
Jadi arah arus listriknya di sini kan positif kan. Nah, keluarlah arus listrik ke kiri kemudian ke atas. Nah, ini di depan logam ini ke atas, di belakang logam itu ke bawah. Jika kamu menggenggamnya, maka nanti akan seperti ini genggamannya. Jadi ini jari-jari kamu yang ada di belakang itu kan menuju ke bawah kan, sama seperti arus listriknya. Nah, otomatis jempol kamu ke kiri. Jadi yang bagian kiri ini menjadi kutub utara, bagian selatan menjadi kutub selatan. Bagian selatan menjadi kutub selatan, bagian kanan menjadi kutub selatan. Contoh soalnya, ini contohnya tentang elektromagnet. Kutub-kutub magnet yang terbentuk pada pembuatan magnet tersebut yang benar adalah. Oke, jadi dilihat dari gambar pembuatan magnetnya, arus listriknya ke kiri ya, terus naik ke atas, melewati belakang bajanya dulu. Maka nanti di depan bajanya arus listriknya turun. Nah, jika kamu genggam, maka genggaman kamu akan seperti ini, sehingga kutub utaranya itu di sebelah kanan. Yang H itu jadi kutub utara, B-nya jadi kutub selatan. Nah, kalau diletakkan logam-logam di sampingnya, maka akan berjejer. Kutub yang berada di dekat kutub utara berarti otomatis kutub selatan. Jadi A itu kutub selatan, B-nya kutub utara. Sampingnya C jadi kutub selatan, D jadi kutub utara. Jadi di sini yang bertemu adalah kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian yang besi satunya, nah F-nya jadi utara, S-nya jadi E-nya jadi selatan. Mana jawaban yang tepat? C ya, B-nya utara, D-nya utara, F-nya juga utara. Delapan belas, disajikan gambar terkait ciri makhluk hidup. Peserta didik mengidentifikasi ciri makhluk hidup yang tepat. Nah, ini kayaknya gampang banget kalau permasalahan tentang ciri makhluk hidup. Jadi, aku yakin pasti kamu bisa. Contoh soalnya. Oke, gambar seperti ini. Ciri makhluk hidup apa? Nah, ini. Dari gambar kita lihat tanamannya bertambah panjang atau bertambah tinggi. Akarnya juga bertambah panjang. Ciri makhluk hidup tumbuh. A ya. Satu lagi, ciri makhluk hidup yang sesuai gambar. Nah, ini apa? Jadi ini adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Nah, ini kan ada dua gambar ubur-ubur ya. Jadi ubur-ubur ini memiliki dua fase perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan generatif. Kalau ada dua ubur-ubur yang sedang ketemu, berarti sedang melakukan reproduksi generatif menggunakan sel telur dan sel sperma. Kemudian muncul keturunannya. Nah, kemudian ini pada fase polip, nanti ini ada perkembangbiakan fasenya vegetatif. Dengan segala macam prosesnya nanti akan muncul atau lahirlah ubur-ubur lainnya dari fase vegetatif. Nah, dilihat dari gambar, berarti ini ciri makhluk hidup berkembang biak atau reproduksi. Jawabannya A. 19, masih ciri-ciri makhluk hidup. Aktivitas tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup. Jadi tumbuhan rambat ya akan merambatkan sulur-sulurnya jika ketemu suatu benda. Nah, ini punya dua ciri-ciri. Peka terhadap rangsang. Jadi kalau
ketemu atau menyentuh sesuatu akan dirambati, sama, bergerak. Jadi sulurnya ini menunjukkan ciri makhluk hidup bergerak. Jadi nomor 18 jawabannya A. 19. Disajikan stimulus tentang kasus pencemaran. Peserta didik dapat menjelaskan usaha yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran. Oke, ini juga lumayan gampang, bisa kamu logika sendiri ya. Jadi pencemaran ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Untuk pencemaran air, usaha yang dapat kamu lakukan bisa membuat undang-undang, membuat kolam stabilisasi, atau IPAL, atau pengelolaan ekskreta atau limbah kotoran manusia. Biasanya dimasukkan ke septic tank, kemudian bisa diolah, dijadikan suatu sumber energi atau biogas. Atau yang paling sering muncul kalau pencemaran air adalah terkait dengan kasus eutrofikasi. Jadi eutrofikasi itu meledaknya ganggang atau eceng gondok di perairan gara-gara pertanian di dekatnya itu memakai pupuk yang berlebihan. Jadi usaha yang harus dilakukan adalah ya jangan pakai pupuk yang berlebihan, biar pupuknya itu kalau kena hujan bisa mengalir ke sungai, kemudian memberikan nutrisi pada eceng gondok yang ada di sungai atau danau, sehingga terjadilah peledakan populasi eceng gondok. Yang kedua ada pencemaran tanah. Nah, kalau pencemaran tanah ini mungkin sekitar kamu harus mengurangi sampah yang sulit terurai dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Kamu pasti tahu contoh-contohnya. Mengolah sampah organik menjadi pupuk, diolah jadi pupuk. Terus menangani sampah yang sudah tercemar dengan remediasi atau bioremediasi atau fitoremediasi. Jadi remediasi itu membersihkan tanah yang tercemar, baik in situ maupun ex situ. Jadi kalau in situ ya dibersihkan di situ, kalau ex situ tanahnya itu diangkut ke tempat yang lain, dibersihkan di tempat lain. Kemudian ada bioremediasi, kata kuncinya ada bio ya. Nah, sama membersihkan tanah tercemar tapi menggunakan bantuan mikroorganisme agar tingkat racunnya pada tanah itu turun atau berkurang. Kalau fitoremediasi, kata kuncinya fito artinya bisa berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, membersihkan tanah menggunakan bantuan tanaman, itu fitoremediasi. Terus pencemaran pencemaran udara ya. Nah, ini bisa menetapkan undang-undang juga tentang penetapan baku mutu udara atau ambang batas emisi gas buang, menciptakan kawasan dilarang merokok atau larangan pembakaran sampah, ini biasanya yang ada di desa. Kemudian perbaikan instalasi cerobong asap, kemudian pengembangan ruang terbuka hijau, membangun jalur hijau. Jalur hijau itu ya menanam tanaman di sekitar jalan raya untuk mengurangi polusi udara. Kemudian menerapkan car free day, biasanya itu di hari-hari libur atau hari-hari tertentu. Contoh soalnya, bisnis jasa laundry sangat menguntungkan sehingga usaha tersebut semakin marak. Tapi tanpa disadari limbah cucian yang dibuang ke sungai sangat mengganggu kehidupan makhluk hidup di sungai. Hal ini terjadi karena deterjen merupakan zat yang mencemari air sehingga kualitas air sungai pun menurun. Usaha paling bijaksana yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah: apakah menutup semua usaha laundry? Nah, jangan, kasihan usahanya ditutup tidak punya usaha. Melarang membuang sampah ke sungai, atau menanam pohon untuk penghijauan, atau mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai.
Nah, melarang membuang sampah. Kan di soalnya ini seputar laundry ya. Jadi limbah laundry, bukan sampah. Kemudian menanam pohon untuk penghijauan. Nah, kalau kata kuncinya penghijauan ini untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara. Nah, berarti jawabannya yang D. Sama seperti menangani limbah yang dibuang dari pabrik, harus diolah dulu. Jawabannya D. Disajikan beberapa gambar organisme, peserta didik dapat mengklasifikasikan organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat. Untuk nomor 20. Klasifikasi tumbuhan itu biasanya dengan memperhatikan persamaan atau perbedaan dari organ perkembangbiakannya, apakah pakai spora atau bunga, atau habitusnya atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak atau menjalar, kemudian bentuk dan ukuran daunnya, atau bentuk akarnya, atau bentuk batangnya, dan berdasarkan cara perkembangbiakan, bisa generatif atau vegetatif. Jadi yang sama itu diklasifikasikan atau dikelompokkan jadi satu, yang berbeda itu dikelompokkan dengan kelompok lainnya atau tidak disatukan. Kalau klasifikasi hewan biasanya memperhatikan saluran pencernaannya, apakah punya lubang mulut atau pencernaannya sudah kompleks atau masih sederhana. Kemudian bisa berdasarkan kerangkanya, apakah kerangka luar ataukah kerangka dalam. Kemudian bisa anggota geraknya, berkaki 2 atau 4 atau tidak berkaki, dan lain-lain. Cara perkembangbiakannya mungkin, atau tempat hidupnya. Kemudian melahirkan atau bertelur, dan lain-lain. Contoh soalnya, hewan yang dapat dikelompokkan atas dasar sifat suhu tubuhnya adalah sifat suhu tubuh. Ada hewan poikiloterm atau hewan berdarah dingin, atau juga bisa disebut heteroiterm. Suhu tubuhnya itu dapat berubah sesuai kondisi lingkungannya. Kelompok ini biasanya bisa amfibi, pisces, sama reptil, atau hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Yang kedua ada homoiterm atau hewan berdarah panas, yaitu suhu tubuh hewan ini tidak berubah. Jadi kalau lingkungannya dingin ya tetap suhunya stabil. Di lingkungan panas ya terus suhunya tidak ikut panas, tapi stabil. Kelompok hewan ini adalah aves dan mamalia, termasuk manusia juga. Nah, untuk hewan P ini amfibi, H itu ikan, itu pisces, R aves, S-nya ini apa? Ini bunglon atau kadal? Ini reptil. Jadi yang dapat dikelompokkan atas dasar sifat suhunya adalah mintanya jawabannya 3, berarti kecuali aves. Aves ini homoiterm, sedangkan yang lainnya berdarah dingin. Jadi P, H, dan S. Jawabannya B. Satu lagi, ada tumbuhan yang memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat adalah jika kamu perhatikan jenis-jenis tumbuhannya, di sini ada pakis haji, terus ini kayaknya pohon mangga, pohon nangka, terus melinjo, sama ini pinus. Nah, ini kamu langsung tahu, oh ini ada tumbuhan yang berbiji terbuka sama berbiji tertutup. Jadi si pakis haji
melinjo sama Venus ini masuk ke anggota Gymnospermae atau berbiji terbuka, sedangkan mangga sama nangka ini bijinya tertutup atau Angiospermae. Jadi yang punya hubungan kekerabatan paling dekat ini mintanya 3, berarti nomor 1, 4, dan 5. Jawabannya C. Untuk soal-soal berikutnya, see you on the next video.